menjelaskan dasar hukum waktu sholat dalam surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kembali berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dalam surat lain yaitu surat At-Toha ayat 130 yang artinya, maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu siang hari supaya kamu merasa senang. Dan dalam surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan sholat pula pada subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surat terakhir yaitu surat Al-Rum ayat 17 dan 18. Ayat 17 yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi, di waktu kamu berada pada petang dan hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Dan dalam hadis disebutkan yang artinya dari Abdullah bin sesungguhnya Nabi SAW bersabda, waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu belum datang waktu asar. Waktu asar selama matahari belum menguning, waktu maghrib selama mega merah belum hilang, waktu isya sampai tengah malam, dan waktu subuh mulai terbit fajar matahari selama matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minha Putri. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Hisab awal menentukan sholat 5 waktu. Untuk menghitung jatuhnya awal waktu sholat di suatu tempat, sangat dibutuhkan sejumlah data yang berkaitan dengan tempat itu maupun yang berkaitan dengan matahari. Yang pertama, lintang tempat. Jarak sepanjang meridian bumi diukur dari khatulistiwa sampai suatu tempat dimaksud. Lintang tempat minimal 0 derajat dan maksimal 90 derajat. Bagi tempat-tempat di belahan bumi utara diberi tanda negatif. 2. Bujur tempat. Jarak yang diukur sepanjang bujur ekuator dari bujur yang melalui kota Greenwich sampai bujur yang melalui tempat atau negeri yang dimaksud. 3. Deklinasi matahari. Deklinasi matahari atau mail syams adalah jarak sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari ekuator tempat sampai matahari. 4. Ketinggian tempat. Ketinggian tempat adalah jarak sepanjang garis vertikal dari titik yang setara dengan pertemuan laut ke tempat itu, dinyatakan dengan satuan meter. 5. Ketinggian matahari. Tinggi matahari yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah ketinggian posisi matahari yang terlihat pada awal akhir waktu sholat yang diukur dari ufuk. 6. Meridian pas. Meridian pas adalah waktu pada saat matahari terbit di titik kulminasi atas atau tempat di meridian langit menurut waktu pertengahan, yang menurut waktu hakiki saat itu menunjukkan tepat jam 12 siang. 7. Interpolasi. Interpolasi adalah suatu cara untuk mencari nilai di antara beberapa titik data yang diketahui. 8. Ihtiyat. Ihtiyat adalah suatu langkah pengamanan dengan cara menambahkan atau mengurangkan waktu agar jadwal waktu sholat tidak mendahului awal waktu atau melampaui akhir waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ridwan Maulana. Di sini saya akan menerangkan tentang waktu-waktu salat dan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama adalah waktu salat zuhur. Waktu salat zuhur dimulai sejak matahari tergelincir, yaitu sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran harinya.
sampai dengan tibanya waktu asar, dan bayang-bayang tepat lurus pada bidang dataran bumi. Yang kedua, waktu sholat asar. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat asar dan panjang bayang-bayang sepanjang dirinya dan 2 kali lipatnya. Dan dari situ dapat disimpulkan bahwasanya waktu sholat asar dimulai saat panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang bayang-bayang pada saat matahari berkeliminasi sampai tiba waktunya maghrib. Yang ketiga, waktu sholat maghrib, yaitu dimulai sejak matahari terbenam sampai tibanya waktu isya. Tinggi matahari awal waktu maghrib ditandai oleh terbenamnya matahari atau yang biasanya disebut dengan ghurub, dan seluruh piringan matahari masuk ke horizon yang tidak terlihat oleh pengamat. Di Indonesia, kriteria untuk tinggi matahari saat maghrib adalah 1 derajat sampai dengan 18 derajat di bawah horizon barat. Yang keempat adalah waktu sholat isya. Waktu sholat isya dimulai sejak hilangnya mega merah sampai separuh malam. Ada juga yang mengatakan sepertiga, dan ada juga yang mengatakan akhir sholat isya adalah terbitnya fajar. Dalam astronomi dikenal sebagai akhir senja astronomi atau astronomical twilight, yaitu apabila jarak zenit matahari sama dengan 108 derajat atau tinggi matahari 18 derajat. Pada posisi ini para astronomi mulai mengamati benda-benda langit, karena saat itu keadaan langit sudah menjadi gelap. Oleh sebab itu, para astronom menanamkan keadaan ini dengan istilah astronomical twilight. Yang kelima adalah waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Keadaan langit ketika awal waktu subuh dilihat pada bias cahaya partikel yang disebut cahaya fajar. Hanya saja cahaya fajar lebih kuat daripada cahaya senja, sehingga pada posisi matahari kurang dari 20 derajat di bawah ufuk bintang-bintang sudah mulai redup karena kuatnya cahaya fajar itu. Oleh karenanya ditetapkan bahwa tinggi matahari pada awal subuh adalah kurang lebih 20 derajat atau 20 derajat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.